Ini surat perjanjiannya ya kak. Boleh aku baca dulu sebelum tanda tangan? Silakan. Ponia dan Tika alkisah dua sahabat sekaligus rekan bisnis yang erat. Sampai hubungan keduanya merenggang gara-gara sepucuk surat perjanjian utang. Awalnya 36 juta rupiah lalu membengkak menjadi lebih dari 2 kali lipat karena si berutang mengemplang. Ini kak. Kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Kamu Nia, lebih baik aku mati aja kak. Lihat kak, sekarang aku sebatang kara kak. Suami aku ninggalin aku kak. Aku akan terus nagih kamu. Kalau perlu aku libatkan kamu sama polisi. Aku akan melunasi utang aku. Bukan dengan uang tunai, tapi dengan nyawa kamu Kak Ponia. Dendam ke Sumatika pun mengincar nyawa Ponia. Anak perempuan Ponia bernama Selvia dihabisi pula. Dua jenazah ibu dan anak lantas dilempar ke sungai dari atas jembatan Endikat. Dari pagar alam Sumatera Selatan lokasi tragedi, inilah Rajapati. Pokoknya nanti kita harus makan di sana. Itu Ya pastinya kamu bantuin aku kali. iya kak, tenang aja pokoknya kak. Pokoknya besok ya kak ya. Apa tuh? Besok kita. Persahabatan Tika, Herli, dan Ponia makin erat saja, walau usia Tika 10 tahun lebih muda. Awal mulanya hanyalah hubungan bisnis semata, lalu berlanjut makin akrab, makin saling percaya. Kian sering Tika menjemput Ponia di SMP Muhammadiyah sekolah putri dia, lalu mengantar sahabatnya ke tempat kerja dia di toko kue dan kelontong Linda. Sosok Ponia, si perempuan 40 tahun usia, menjadi tumpuan Tika. Teman curhat Tika perihal masalah rumah tangga, namun terutama menjadi sumber dana pinjaman usaha. Jadi gimana kak? Kakak bisa bantu aku kan kak? Tolong kak. Duh, gimana ya? Kamu serius? Emangnya kamu sanggup lunasinnya yang kamu minta? Itu nilainya besar loh Tika, 36 juta. Kalau suami aku tahu nanti dia bisa ngamuk. Tapi kak, aku harus cari pertolongan ke siapa lagi kak? Cuma kakak. Kakak itu udah aku anggap sebagai kakakku sendiri kak. Tolonglah kak, bantu aku ya kak, tolongin. Gimana ya? Terus kamu mau ngasih jaminan apa? Astagfirullah kak. Gini aja deh kak, aku kasih jaminannya kalung emas aku ini kak. Biarpun pakai bunga, aku sanggup kak. Ya kak, tolongin kak. Tika, janji ya, nggak boleh telat bayarnya. Sebanyak 36 juta rupiah dijanjikan Ponia akan dipinjamkan kepada sahabatnya Tika, meski tanpa sepengetahuan suaminya Hermansyah. Perhitungan keuntungan riba membuat Ponia melupakan kekhawatirannya. Ini surat perjanjiannya ya kak. Boleh aku baca dulu sebelum tanda tangan? Silakan. Sesuai kesepakatan, Tika setuju persyaratan bila Ponia menerapkan bunga 10% dari total pinjaman. Semuanya tertuang dalam surat perjanjian dengan kalung emas Tika menjadi barang jaminan. Dengan segala persyaratannya, pinjaman senilai 36 juta rupiah disepakati sah.
Aku hitung dulu ya, Kak. Tika, ingat ya, jangan sampai telat lunasi pinjaman, supaya suami aku nggak marah nanti. Baik, Kak. Aku hitung ya, Kak. Pas, Kak. Kemudian Makasih banyak apa ya, Kak. terjadi? Nyatanya Tika ingkar janji. Ponia dibuat sibuk menagih saban hari. Ini motornya ada. Kemudian berhari-hari Tika menjadi sulit ditemui Ponia. Bersusah payah Ponia menagih janji Tika. Tika! Tika! Kemana ya? Kok nggak ada suaranya? Tika! Tika! Mana sih tuh? Tika! Tik! Tika kemana sih? Tika! Situasi semakin buruk bagi Tika sebab lambat laun utangnya membengkak karena bunga berbunga. Sehingga utangnya ditaksir Ponia berjumlah 86 juta rupiah. Lebih 2 kali lipat dari nilai semula. Namun tidak hanya masalah utang saja, masalah rumah tangga Tika kandas pula. Sebab suami Tika minggat dari rumah entah kemana. Pak! Nak! Pak! Suami Tika tidak hengkang sendiri. Putra sematawayang mereka turut diboyong pergi. Tika seketika hanyut terseret emosi. Usai mendapat isi-isi rumah kosong tak berpenghuni. Bapak kenapa bawa anak aku, Pak? Terus, Bapak tega kenapa ninggalin aku, Pak? Bapak gak pernah ada, dan aku sudah cari kemana-mana. Tapi semua gagal, Pak. Lantas, bagaimana aku bisa melunasi utang-utang aku, Pak? Terus, orang tua aku, bagaimana, Pak? Aku ngasih makan orang tua aku, Pak. Bapak! Bapak kenapa pergi, Pak? Pak! Bapak! Pak! Tika Herli hancur patah hati. Berkeping-keping seolah kehilangan arti. Suami Tika yang seorang polisi kemudian dilaporkan ke Propam atas tuduhan menelantarkan istri. Ujung-ujungnya Tika Herli dicerai suami. Tika merasa langit seolah runtuh menimpanya. Ditambah pula hari itu Ponia kembali menagih utang padanya. Kemudian, lebih baik aku mati aja, Kak. Lihat, Kak. Sekarang aku sebatang kara, Kak. Lebih baik aku mati saja, Kak. Kakak datang ke sini untuk menagih utang, kan, Kak? Lihat, Kak. Aku sebatang kara, Kak. Suami aku ninggalin aku, Kak. Rumah tangga
bulan berjalan, Tika, hutangmu membengkak. Dan setiap jatuh tempo, kamu sulit ditagih. Apa kamu sudah lupa sama janji kamu? Aku akan tepati janji aku, Kak. Aku akan lunasi hutang aku, Kak. Aku mohon, Kak, tolong, Kak. Aku sudah bantu kamu sekali, Tika. Sekarang tolonglah aku. Lunasi hutangmu beserta bunganya. Apa kamu tahu berapa nilainya, Tika? 86 juta rupiah. Apa, Kak? 86 juta? Mustahil, Kak. Berarti selama ini bunga pinjamannya itu 50 juta, Kak. Nggak mungkin, Kak. Bagaimana aku bisa melunasinya dan bagaimana aku mencari uangnya, Kak? Karena kamu sudah menunggak lama, Tika. Ya jelaslah pokok pinjaman kamu menambah. Apa kamu pikir saya tega ngebohongin kamu? Masya Allah, Kak. Aku nggak mengira uang hutang aku sebanyak itu, Kak. Aku nggak mengira, Kak. Baiklah, Tika. Sekali ini saja aku bantu kamu. Aku kasih waktu keringanan buat kamu. Asal kamu jangan berharap kamu bisa ingkar janji. Karena apa? Aku akan terus nagih kamu. Kalau perlu aku libatkan kamu sama polisi. Dengar. Sungguh tega kamu, Kak Ponia. Iya, aku akan melunasi utang aku. Bukan dengan uang tunai, tapi dengan nyawa kamu, Kak Ponia. Nyata sekali, antara Ponia dan Tika Herli kini sudah pecah kongsi. Kalau aku sendiri mustahil melakukannya. Aku harus cari orang yang mau mengeksekusi dia. Api murka Tika belumlah padam. Diam-diam, Tika merancang siasat balas dendam. Kira-kira siapa ya yang berani, yang butuh duit, dan gak mikir panjang? Coba aku telepon Riko. Assalamualaikum, Riko. Riko, ini Ayumu, kakakmu, Tika. Waalaikumsalam. Siapa? Tika. Iya, Tika, kakak sepupumu. Gimana? Kamu udah dapat kerjaan belum? Kamu mau nggak kerja di luar negeri? Bagaimana? Belum dapat kerjaan. Apa? Serius, Kak? Kakak di mana? Ayo, Kak, kita bertemu. Kakak ada di rumah. Ya sudah, nanti malam kita ketemu di kota ya. Nanti kakak bukakan hotel Garuda. Nanti kita ngobrol lebih banyak di sana. Baiklah Riko, sampai ketemu nanti malam. Semoga kamu bisa diandalkan. Pada pertemuan pertama, Tika Herli langsung menyewa kamar B4 di Hotel Garuda yang akan dijadikan markas untuk memuluskan rencana jahatnya menghabisi Ponia. Adapun sang adik sepupu Riko Apriyadi bakal jadi kaki tangannya. Kenapa Riko? Kamu gak usah canggung gitu. Kita kan masih keluarga juga. Iya, Kak. Oh ya, kakak mau tanya sama kamu. Apa kamu serius mau bekerja di luar negeri? Misalkan kayak di Taiwan atau Jepang. Kalau kamu serius, kamu harus ikuti semua perintah kakak. Iya, Kak, aku serius. Aku akan nurutin semua kemauan Kakak. Kalau gitu kapan berangkatnya, Kak? Untuk pemberangkatan tidak sekarang. Kakak harus urusi dulu masalah kakak dengan mantan suami kakak. Dan juga dengan seseorang yang punya utang sama kakak. Kakak tuh udah capek. Kakak udah sering nagih-nagih, tapi dia belum bisa melunasinya juga. Bener-bener keterlaluan. Ingin rasanya kakak ngehabisi saja dia. Bunuh. Siapa sih ke orangnya?
Ini dia. Namanya Ponia. Bagaimana kalau kita habisi saja dia? Tuh kalau urusan kakak sudah selesai, kakak bisa urus pemberian kamu secepatnya. Emangnya berapa kak utang dia? 86 juta. Riko tak mau gegabah menjawab ajakan Tika. Sementara Tika, liciknya, dengan sengaja memutar balik fakta supaya Riko simpati dan percaya padanya. Oke baik kak. Ya sudah. Untuk seterusnya, kamu tinggal di sini. Kakak ada uang 400.000 untuk kamu makan. Kamu pegang ya. Besok atau lusa, kakak kembali lagi. Kita cari Ponia dan kita habisi saja dia. Baik kak. Ya sudah kalau gitu. Kakak pulang dulu ya. Iya. Tika mengiming-imingi Riko kerja di luar negeri sebab seluk-beluknya sudah ia kuasai. Sebelumnya ia di Taiwan, Tika pernah menjadi TKI. Kita mau kemana sih kak? Kita ke sekolah anak-anaknya, terus kita pancing dia keluar. Lalu kita berbonceng bertiga. Di situ kita ke toko Linda, lalu kita pura-pura nganterin dia kerja. Dan akhirnya Ponia mengikuti rencana mereka. Berboncengan bertiga, Riko dan Tika memboyong Ponia ke lokasi sepi agar aksi mereka lebih leluasa. Kenapa lo sini sih? Hindarin razia kak. Emangnya nggak ada jalan yang lain? Di tengah perkebunan yang sepi, mereka mendadak berhenti. Tika Herli memaksudkan dimulainya aksi. Namun Riko tampak ragu dan berdiam diri, sehingga membuat jengkel Tika Herli. Ayo kita kelas sebentar. Riko, kakak mau bicara sebentar sama kamu. Sekarang kamu pilih. Kalau kamu nggak ikutin apa kata kakak, kamu pulang nggak akan bawa apa-apa. Dan ingat, orang tua kamu makan apa? Dan kalau kamu ikutin apa kata kakak, semua segala surat menyurat biar kakak yang urus. Dan kamu akan bekerja di sana dengan senang. Bagaimana? Baik kak, aku pilih yang kedua. Ya sudah kalau gitu. Kita bawa Ponia ke jembatan Endicap dan kita dorong dia ke jurang. Ya. Mengerti kak? Ya sudah kalau begitu. Ya. Maaf ya, Kak. Yuk. Udah kak? Ya, udah. Riko, ini kenapa motornya, Rik? Di jembatan Endicap Pagar Alam, suasana makin mencekam. Sepeda motor dibuat seperti mogok, hanyalah alasan untuk berhenti perjalanan. Sementara Tika Herli terus mengawasi, tak sabar menanti kapan Riko akan beraksi. Lihat, ini kesempatan kamu. Cepat dorong dia. Kan, dorong dia. Cepat. Cepat. Ayo. Bang, Iya. kenapa motornya mogok? Eh, Iya. Iya, tadi mogok. Habis bensinnya mas. Gak apa-apa kok. cepet. Tak hanya sekali, tetapi percobaan Riko membunuh Ponia gagal 2 kali. Siapa sangka jalan mendadak tak lagi sepi. Kenapa? Enggak apa-apa mas. Iya tadi ini apa? Bensinnya habis. Coba. Oh ya nggak apa-apa coba. Nyali Riko yang menciut karena ketakutan membuat Tika murka sebab terlewatlah kesempatan. Sementara Ponia sama sekali tidak tahu bahwa baru saja ia lolos dari upaya pembunuhan. Akhirnya Riko, motornya nyala lagi. Yuk, Tika jalan. Bagaimana lanjutan ceritanya? Raja Pati akan kembali usai jeda pariwara. Aman ya, Ko? Iya. Gagal total pada percobaan pembunuhan pertama. Riko merasa bersalah dan gelisah di kamar hotel Garuda.
Terbayang murka Tika kepadanya sesudah Tika mengantar Ponia ke toko Linda tempat kerjanya. Ampun kak, ampun kak, ampun kak, aku gugup kak. Dasar pengecut. Kenapa kamu diam aja? Di kebun sawit, di jembatan. Kamu ini laki-laki apa bukan? Hah? Di mana nyari kamu? Tika belum menyerah juga. Ia malah mencari orang ketiga untuk mengeksekusi rencana membunuh Ponia berikutnya. Sudahlah, besok kita lanjutkan. Dan kita butuh orang ketiga untuk menjadi sopir. Karena kamu nggak bisa diandalkan. Orang yang nyalinya tak kerdil sekaligus bisa menyetir mobil. Adalah Jeffrey Ilto Saputra, keponakan Tika yang dipilih menjadi orang ketiga. Pemuda berusia 16 tahun itu diajak Tika untuk membantu Riko membunuh Ponia. Bi, sebenarnya Bibi punya masalah apa sih, Bi? Masalah utang, Jeff. Jadi gini, Bibi punya teman namanya Ponia. Dia punya utang ke Bibi 86 juta. Dan dia belum bisa lunasi. Bibi mau habisin dia, Jeff. Jeffrey, kamu bisa kan bantu Bibi selain nyetir di mobil ini? Apa? Bunuh orang, Bi? Gak lah, Jeffrey nggak mau, Bi. Jeffrey, bantu Bibi ya. Nanti Bibi kasih uang 5 juta. 5 juta, Bi. Iya, 5 juta, Jeff. Lagian juga kan yang eksekusi Riko. Kamu cuma bantuin dia aja, ya? Aduh, gimana ya, Bi? Nah, ayolah, Jeff. Bantuin Bibi ya. Sekali ini aja. Nanti Bibi bantuin kamu cari kerja di Jakarta. Ya? Mau ya bantuin Bibi? Baik. Tapi Bibi janji ya. Ya udah. Terus target kita siapa, Bi? Lalu di mana? Iya, Bibi janji. Target kita di toko Linda. Nanti Bibi kasih tahu orangnya. Ya. Tika pun beralih pada rencana kedua dengan melibatkan keponakan kandungnya. Agar lolos dari jerat utang 86 juta rupiah, Tika menghalalkan segala cara. Ia tekadkan untuk tidak menyerah begitu saja. Jeffrey, Riko, target kita itu yang pakai baju hitam sama kerudung warna pink. Namanya Ponia. Ya, Dia paham? berarti ya? Sebab faktanya tidak hanya 2, tetapi 3, bahkan 4 kali nyawa Ponia luput dari perangkap Tika. Ikuti terus cerita Ponia di episode Rajapati berikutnya pada jam tayang yang sama.